Sama lu. Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh, aku merinding banget. Aku merinding banget loh. Oke, kita udah di lobby lagi. Kalian tahu kan video kayak ini bolak gantung, nah daunnya pun mirip banget loh. Kle, kaget ku ya, cuk. Oke, kita langsung aja buat part 2-nya sama Gung Wahyu ya. Ih, ngapain kamu di sini nunggu? Gung, kamu tahu video kayak ini bolak gantung? Hah? Yang pohon gerak itu? Ya. Ada lagi situ, Ci. Iya. Keras kali. Entar dah lihat di videoku. Ini sini, Gung. Gung Wahyu ngagetin no kampret. Kamu nggak tahu tuh aku. Oh, berhenti Ci kampret. Mana ya? Ini, Gung. Ini, Gung. Ih, berhenti no. Nih. Nih. Gerak sendiri deh tadi. Ah, mana? Apa tuh? Mana? Apa, Gung? Itu tuh merah-merah apa tuh? Oh, pohon, Pohon ya? bunga. Oh ya, kayak kacamata ya. Oke, aku sekarang mau Gung Wahyu dan Beli Putra. Langsung aja buat itu keduanya ya. Sekarang aku mau tanya-tanya Gung Wahyu soal tempat ini dan tentang apa aja ya yang pernah dialamin Gung Wahyu selama menjadi indigo. Mungkin aku gimana ya buat part 2-nya atau aku langsung lanjutin aja. Menurutmu gimana, Gung? Buat part 2 aja. Buat part 2 ya. Biar banyak gini mu. Senyum dah, Gung. Beli. Ini Beli Putra yang sempat ikut aku selama explore berapa kali ya? 2 ya, Beli ya. 2 kali ya? 2 ya. 3 kali. 3 ya. Beli, aku mau nanya Gung Wahyu nih, bisa pegangin bentar kamera Beli. Beli pikirin aja apa mau tanya Gung Wahyu soal indigonya dia. Pengalaman nepuk apa tadi. Apa nggak copot jantungmu ya? Enggak, kaget iya kalau copot enggak. Kita copot. Halo pemirsa. Kecil kali aku loh. Enggak. Nah, gedean aku Gung Wahyu. Aku lah. Oke teman-teman, kalian udah nonton tadi part pertamanya video aku sebelumnya ya, di part pertamanya. Sekarang aku mau nanya Gung Wahyu. Nggak blur kan Beli? Nggak. Aku mau nanya Gung Wahyu. Aku capek banget habis explore tadi. Aku ngeliat kalian bisa tonton video aku yang bulak gantung. Tadi aku ketemu lagi sama kawan yang gerak sendiri itu. Menurutmu apa itu? Deketin biar keras suara. Kerasin suara. Menurutmu apa itu, Gung? Belum lihat jelas tuh. Nggak lihat namanya. Aku dari tadi sembunyi di sana. Ngagetin. Sejak di mana aku baru kamu di situ. Udah kamu di dalam tuh, aku dari sini. Kan biar nggak kamu turun lagi loh. Mesul tuh kamu? Hah? Dapat mesul? Nggak dapat. Kenapa? Aku dengar orang mesul di kolam nih. Sama orang jalan gitu. Bang jalan. Iya, Oke, Gung. Apa nih aku mau tanya kamu? Lo apa aja? Oke, Gung Wahyu mau kutanya soal pengalamannya dia selama jadi indigo ya. Jadi aku nggak explore lagi. Aku capek kali. Gung, sejak kapan kamu bisa melihat indigo? Pertanyaannya dulu. Ya, sejak kamu SMK apa SMP? Sejak SMA. Pengalaman pertama kamu jadi kayak bisa ngeliat gitu apa pertama kali? Yang pertama kali lah. Di sekolah sih banyak Di sekolah. manusia
manusia gimana bilangnya, jin sih, jin yang berupa manusia lah. Samar gitu. Sama kayak kita gitu loh, dia bisa menyerupai wujud kita gitu. Di sekolahmu SMK tuh. Ya, itu pernah, soalnya temenku, aku kan ke sekolah nih, sekolah jam 7 kan, datang jam 6, jam setengah 6 lah dari sekolah. Itu udah ada temenku nih cewek, biasa dia emang datang pagi mau bantan gitu lah, Iya. yang buat sana. Itu udah aku sapa, kok diam gitu, aku cari lagi ke kelas, tanyain kenapa kok tumben diam aja, bicara kok diam aja, biasanya mau ke Canang, ke Banten gitu, jadi kok sih diam aja, nunduk gitu, murung, kayak benar-benar murung gitu gimana. Iya. Tapi dia wujudnya wujud temenku gitu, mana bilangnya wujudnya persis sama kayak temenku. Itu kamu aja ngeliat itu, temen ngeliat itu. Dan kebetulan waktu itu nggak ada temenku loh, Nggak ada di temen. satu ruangan itu Oh. nggak ada. Oh, di kelas itu. Nah, di kelas, karena aku duluan gitu loh, Iya. sampai kelas. Sudah, ya udah aku tinggal ke kantin kan, biasanya aku kantin di air. Sudah balikku ke kelas tuh. Nah, pas mau balik ke kelas tuh udah papasan sama orang itu, orang yang temenku nih, yang sering mau Banten tuh. Terus aku bilang, loh, tadi kan yang udah di kelas. Dia bilang ngawur aja gitu, aku lu baru datang gitu dia. Oh, dia tahu nggak kalau kamu bisa? Nggak tahu. Dari sana dah aku ini, wah ini mulai nih gitu. Tapi itu pertama kali ya. Habis itu setelah itu nggak pernah lagi, udah lama nih nggak pernah lihat hal kayak gitu. Pernah juga, jarang gitu loh. Kalau pas kerohan masal gitu di sekolah baru pernah lihat kayak gitu-gitu. Itu lama setelah tamat SMA itu udah mulai suka-suka explore tuh kan, Buat channel YouTube. buat channel YouTube, teman channel gaming kan. Karena gaming nggak terlalu gini, jadi pindah ke channel horor. Channel horor ini dah mulai kayak modelnya mengasah gitu ya, modelnya kayak ada istilahnya bisa karena terbiasa gitu loh. Iya. Jadi karena kita udah terbiasa, kita datang ke tempat-tempat angker kayak gini, jadi gampang kita ngerasain Peka ya? lebih peka lah, terbuka. Itu aja sih. Iya. Sama kamu kan pernah buat YouTube katanya. Ya, Kemana YouTube-mu? hilang. Nggak usah. Hilang. Sakit hati ya. Sakit hati. Di selama kamu buat YouTube kan nge-explore gitu, kamu sendiri atau sama teman-teman? Enggak, teman-teman. Sama temen ya? Karena Kamu- jujur aku pun waktu explore dulu tuh takut aku ya. Takut Jujur sendiri. aku mengakui kamu tuh wanen ya. Nah, Explore sendiri itu paling wanen, aku akui. Karena aku waktu dulu itu explore nggak pernah sendiri. karena gini Gung, karena kamu kan bisa ngeliat gitu ya. Aku kan cuman bisa ngerasain suasananya ya. Kalau aku bisa ngeliat pun mungkin aku juga takut gitu. Ya langka sih sebenarnya loh. Siapapun misalnya kalau orang yang nggak bisa ngeliat pun suruh explore sendiri belum tentu bisa ya. Itu yang gini lah, melawan rasa takut tuh yang susah. Menurutku. Nah, kan selama kamu explore tuh apa yang paling parah Gung? Kejadian di mana sama kayak gimana tuh kejadian? Yang paling parah itu cuman yang di RSUD Bangli. Ada sudah emang Ya, dulu aku berenam kayaknya. Berenam tuh sampai RSUD Bangli sama di Villa Kinusa di Tanjung. Kalau Kalau yang di RSM itu gimana Gung? RSUD Bangli itu gimana ya bilangnya, sampai ada sih, masih ada cuplikannya di Instagramku, di storynya tuh. Ya, Sampai- ntar aku taruh Instagramnya Gung aja. Sampai bisa dibilang kayak beradu sama mereka, karena mencoba untuk menarik satu pusaka ya. Pusakanya itu berupa cincin. Pada saat itu ada keris juga, tapi nggak berhasil kita tarik karena memang keris itu energinya keras sekali karena memang sudah lama ditanam. Sudah narik itu, terus setelah berhasil narik itu udah mulai nyerang itu. Karena wong samar atau jin sekelasnya lah itu bisa sampai nyerang fisik manusia, itu udah tinggi sekali gininya, energinya. Kayak gimana diserang? Ya diserang, dipukul, tapi dalam sampai dalam gimana batin bilangnya gitu? kayak bayangan terus Oh, iya. hus gitu lah. Tapi dia di dalamnya dia tuh mukul dia. Gitu. Sampai muntah darah itu, aku ada videonya sampai darah berceceran gitu.
itu dah. Kamu aja, temenmu gimana? Yang lain juga ada. Pendengar gini juga ya, kamu nunjukin aku Ya, ketawa orang kemana. tangisan dia. Ketawa. Ketawa ya. Itu anak ketawa. Itu jelas tuh di Resude Fangli itu. Itu sebelum dibongkar apa? Pas memang udah sebelum dibongkar. Pasti pas masih utuh ya. Masih. Terus apa lagi? Yang di Kinusa. Hah? Yang di Kinusa. Kinusa itu ada sosoknya besar, hitam besar. Itu mau narik keris tuh. Kerisnya udah keluar, Ya. udah berhasil dipegang, Nah. udah jadi manifestasi gitu, udah berupa keris. Mau dibawa pulang, taunya di genggamannya itu hilang. Itu Ferdi itu ada temanku yang udah ditarik, udah di sini kerisnya udah dipegang gitu. Hilang Dia mau tiba-tiba bawa ke gini keluar, Hilang. tiba-tiba baru sampai keluar udah hilang di tangan, udah ada. Keris Sana untuk gimana? Memang keris biasa gitu. Keris gimana ya? Keris kayak tengahnya tuh bulat, tengahnya tuh bolong, tengahnya bolong, habis itu di kanan kirinya tuh kayak ini loh, kayak apa ya? Bilang trisula itu. Oh ya. Oh yang kamu. Oh itu yang hilang. Ya itu yang enggak hilang itu. Ada yang dipegang temanku tuh yang kecil ya, yang keris trisula. Yang masih disimpan tuh. Masih disimpan. Yang itu yang hilang yang gede. Ya sedang lah sih. Oh. Lumayan. Tuh aja sih. Ya itu dah udah. Itu pengalaman paling ini. Nggak ini. Ya. Ada nggak lagi? Setelah itu nggak ada sih ya. Udah berapa tempat selama YouTube kamu? Berapa ya? Kayak 30 lebih kayaknya. 30 lebih. PI juga ada kok. PI itu viral tuh pada zamannya. Oh ya gimana tuh? Yang hotel PI itu PI bedugel ya maksudnya Iya. Gumai. Hotel PI itu sampai 100.000 viewer tuh dulu. Ada nih masih di Instagram gini. Di sana nggak ada apa sih. Cuman kita dibuat bingung aja karena ruangannya itu banyak. Dulu kan masih sering orang ke sana, Ya. pas masih dibuka. Heeh. Sekarang udah nggak boleh. Aku juga mau explore sana tapi nggak bisa teman-teman. Nggak dikasih sama yang jaga Ya, karena sempat ada orang hilang katanya di situ. ya linglung. Ya Kayak kita dibuat linglung lah di sana. kalau di sini gimana perasaanmu? Kalau di sini sih masih tenang ya. Masih tenang ya? Masih di area ini masih tenang. Cuman yang kalau aku rasain di kolam belakang renang. tuh ada banyak memang yang dibilang sama rekan Aceh. Oh tadi aku juga ngerasa. Ya aku sempet nyumbuk gosong Ya. di kolam renang. Apa itu lu? Kalau bau gosong itu kemungkinan pocong ya. Oh bener. Pocong. Kemungkinan pocong. Kalian bisa lihat partku yang pertama aku nyumbuk gosong di sana pas mau balik dari kolam renang. Karena Nyumbuk gosong. tadi juga aku lihat makanya aku center ke sana kan. Dari sana di atas tuh itu udah ada pocong. Pocong. Oh, di Bali ada juga pocong belum? Ada di seluruh Indonesia ada pocong. Cuman mungkin beda-beda namanya Ya. karena jin itu kan bisa menyerupai apapun yang ditakuti oleh manusia. Intinya saya manusia takut dengan pocong, dia wujudin pocong. Itu aja sih. Oke. Oke teman-teman, segitu aja. Beli Putra juga mau nanyain sesuatu. Beli Putra jangan tanyain pribadinya gue, tanyain kayak pengalamannya dia. Oke sekarang aku yang megang kameranya, Beli Putra yang nanya. Ya, Cut ingat tuh ya. ngapain ya? Oke Beli Putra duduk itu di belakang biar ada gini. Beli Putra. Ya. Gimana tadi pengalaman yang kesini? Gung, matiin dah Gung. Silo. Gimana pengalaman Beli Putra tadi kesini ke tempat Pranasanti ini? Luar biasa sih. Luar biasa. Apa yang Beli rasain? Tadi ya pas turun dari mobil itu ada nyium kayak bau apa namanya? Bakau. Ya bakau. Bakau. Kayak bakau. Oh rokok itu ya. Makum. Apa? Makum. Apa tuh? Oh ya terus. Nah itu pertamanya kirain mungkin cuma gini aja perasaan aja. Ya. Nanti pas tadi apa namanya tuh menceng horornya turun, dia bilang gitu. Oh Benar. berarti udah nggak sendiri, udah nggak ngerasa gitu. Oh yang bilang kayak kakek dia. Iya. Aku bawa gosong kucing.
Beda sendiri. Nah, itu dah aku bilang tadi ya, itu bisa berupa apapun, bisa berubah-ubah bentuknya, tergantung orang dari menurut pikirannya lah diserang sama jin. Kalau kita takutnya itu yang itu ya muncul, orangnya itu ini gitu lah. Beli belum dapat ke kolamnya ya? Kolamnya belum. Belum ya, belakang. Berdua belum. Belum kamu, oh kamu juga gung ya. Tapi udah bisa ngeliat kamu gungnya. Situ buat nyombok gosong. Oke Beli Putra, mau nanya apa sama Gung Wahyu? Iya. Nanya Yang Beli pengen tanya dah. Ya apa nih? Grogi dia teman-teman. Apa ya? Podcast mendadak ini soalnya. Podcast cepat horor. Oke Beli, nih apa Beli? nanya gini, biasanya nih kan zaman sekarang kebanyakan orang itu berkeinginan untuk apa namanya membuka mata batin itu. Nah kan kadang-kadang di setiap orang tuh kan beda-beda gininya. Apakah setiap orang tuh bisa kita buka mata batinnya itu? Berarti apakah semua orang bisa gitu intinya pertanyaan. Intinya semua orang tuh bisa. Intinya kalau gini ya, nggak perlu lah buka-buka, maksudnya dalam artian nggak perlu ke minta orang gitulah istilahnya. Kan gimana, aku juga dulu gitu minta namanya disebut balian lah anggapnya kan. Nah sebenarnya nggak perlu kayak gitu kan. Kita kalau mau bisa, kita kalau mau mampu untuk merasakan apapun kehadiran jin, setan, wong samar, dedemit dan sebagainya tuh, kita datang aja, kita biasakan diri kita untuk datang ke tempat-tempat seperti inilah, untuk tempat-tempat terbengkalai seperti ini. Nanti lama kelamaan tuh pasti gini dalam diri itu pasti terbuka, bisa dah nanti ngerasain, mulai dari merasakan yang pernah bilang kalau misalkan lampunya dimatiin baru bisa ngerasain itu salah satunya kayak gitu dah. Karena salah satunya jin itu takut sama lampu, takut sama terang dia tuh kayak malu gitu loh istilahnya, sama kayak manusia. Kalau kita misalnya di panggung nih disorot lampu, pasti kita nervous lah, grogi gitu. Sama kayak mereka seperti itu juga. Berarti maaf Gung, aku potong, kalau aku explore, aku centerin itu berarti dia nggak di depan centerku ya? Nah berarti makanya kalau ada orang bilang dia tiba-tiba nongol di depan mata tuh mungkin ya. Ya paling nggak berjarak 200 meter apa 100 meteran lah. Itu pun kayaknya fisiknya kayak asap gitu aja, kelabatan gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan juga dia berupa wujud sih ya. Tapi paling nengok gini lah. Oh ya, kita center tiba-tiba sudah ya bisa gitu. Kejawab Beli. Sudah Itu aja Beli. Lagi satu Beli. lagi Ya. Ayo. Oke, nanti aku cut nih. Apa masalah apa lagi? Oke, sekarang aku yang nanya ya. Beli Putra lama. Menurut kalian nih di sini gimana ini hawanya dibanding sama yang di Pondok Utuh. Pondok Utuh? Wih. kalau menurut pribadi ya, kalau di sini lebih tenang sih. Iya, tenang sih. Daripada di Pondok Utuh. Ya. Kalau di Pondok Utuh tuh kadang rasa nggak nyaman, terancam, kayak gelisah gitu. Karena kita di hutan ya. Itu dah. Padahal di sini Padahal hutan di sini juga kan? Iya, hutannya di belakang itu. Itu bedanya. Itu ya. Apa karena ini ada sanggahnya itu, Gung? Karena di situ nggak ada. Ya, Bisa ya. karena itu dah mungkin belum lama kayak ini terbengkalai aja saya 5 tahun kayak. 5 tahun. Iya. Dari review maps tuh 5 tahun sih. 5 tahun ya, mungkin karena itu juga, mungkin karena sering juga orang datang, mungkin Iya, karena viral di TikTok gitu. iya bisa. Ada botol banyak tadi, botol minuman. Ya, itu. Itu ya. Beli nek suatu.
Itu gitu. Iya ya. Ya. Biasanya kan ada orang anggap dah dia nggak peka, maksudnya cuek lah sama hal kayak gini. Anggap kayak Rio. Ya, anggap dah kayak dia. Dia itu explore biasa biasa. Apakah dengan orang yang nggak peka terus dia ikut, maksudnya terus dia terjun ke tempat-tempat horor nih, lama-lama apakah dia tuh kan bisa menjadi Bisa melihat gitu ya. melihat atau Bisa, apa bisa. gitu. Nah, Bisa, jawabannya bisa. Karena yang tadi itu udah tak bilang kan, bisa karena terbiasa gitu. Karena tapi jeleknya kalau kita nggak sering datang ke sini loh, makanya ke tempat-tempat seperti ini loh. Aura jadi negatif. Aura negatif. Itu perlu, kalau di Bali kan melukat tuh. Ya kalau usahain lah purnama kayak gitu. Lukat, mukanya gading apa tuh, kayak yang itulah, kayak melukat lah istilahnya. Biar nggak energi itu gini sama kita, nyatu sama badan kita. Itu yang buat orang lain tuh kayak nggak gini sama kita, jadi gimana ya bilangnya, siapa sih orangnya gitu lah, kayak gitulah tuh. Berarti yang itu dah tak jawab kan, bisa karena terbiasa. Itu aja dah jawaban, bisa karena terbiasa gitu. Oh berarti biarpun dia itu emang nggak peka, setelah itu nggak mau tahu lah sama hal kayak gini, tapi dia tetap dia explore itu Ya, bisa, berarti dia bisa. tetap Tanpa bantuan apa-apa, Bung. Tanpa bantuan ya. Karena itu dah, kita ambil contoh lah ya, yang anggap dia itu bergediran jokal kayak kamu juga kan. Maksudnya kamu explore sendiri sekarang, apa sih pernah ngerasain ada yang ngikutin? Iya ya, banyak tadi di ada sini. suara-suara itu udah mulai Peka ya. peka dia terhadap ginian, karena udah terbiasa dia mendengar hal-hal seperti itu gitu di petangkat. Nanti lama-kelamaan bisa ada yang lihat sekelebatan, bisa ada dia berwujud apa gini, bisa itu aja. Karena kalau mau instan bisa juga dibukain sama yang ahlinya gitu. Instan berapa lama tuh? Ya nggak tahu juga sih, karena ada yang bisa 1 hari langsung bisa lihat, ada ya. ada yang bisa baru dibukain perlu proses lagi dia, karena kan yang aku bilang tadi bisa karena terbiasa, itu tidak perlu proses lagi dia. berarti kan juga tergantung sama mental sama fisik kita. Kalau misalnya Nggak kuat. fisik kita sama mental kita nggak kuat ya nggak bisa kayaknya, Bisa jadi gila. nah itu dah. Ya jadi intinya kalian yang mentalnya nggak kuat nggak usah lah bikin konten gini ya, mending konten masak aja. Dan masak aja ini juga. Wih, ini udah capek, ada ular takut juga. Ya. Karena itu udah tambahan lagi. Karena gimana ya, kalau kalian maksain nih, misalnya kalian takut nih, kalian maksain, malah justru mereka seneng. Mereka malah seneng ya. Mereka seneng ya. Jadi dibuatlah kalian tuh, misalnya kalian masuk nih ke sebuah ruangan, lah, anggap hotel PI dah. Ya. Itu kan banyak ruangan tuh. Ya. Kalian tuh bisa tersesat di sana 2 jam, 3 jam tuh baru kalian bisa keluar. Pagi itu baru kalian bisa keluar. Bahkan bisa hilang kalian di sana. Karena rasa takut itu. Ya. Walaupun di tempat kecil gini, Gung ya. Iya. Oke, Putra, udah lagi. Udah. Oh ya, Gung, satu lagi nanya. Kamu bisa ngeliat masa depan nggak? Kayak indigo lain tuh? Nggak bisa ya? Itu menurutmu indigo apa bisa ngeliat masa depan gitu? Mungkin yang ramal tuh ya, ramal. Iya, ramal gitu. Mungkin ada gininya, aku nggak. Tapi itu nyata atau nggak menurutmu? Bisa ngeliat masa depan? 50-50 ya. 50-50. Dari 1000 kata dia yang omongin itu pasti ada yang salah satu kejadian. Oh gitu. Itu dah. Kayak Mbak siapa itu yang udah meninggal sih? Mama Loren. Bukan. Ada baru-baru ini meninggal, dia prediksiin Jokowi lengser juga. Pesawat tuh ya. Iya, yang pesawat tuh siapa namanya, lupa. Ya itu dah pokoknya, ya udah meninggal, dia nggak usah dibahas. Oke teman, segitu aja ya. Udah nggak ada lagi tanya beli ya. Udah cukup. Gung, nggak ada tanya ke Beli Putra ya? Nggak ada. Kamu aja belum kamu ditanya kan? Ke? Kamu apa aja kamu rasain di dalam? Aku belum nanyain. Oh ya, siapa duluan mau nanyain aku? Ya. Aku. Beli Putra. Oke, Beli Putra, sekarang giliran Gung Wahyu sama Putra nanyain aku ya.
Oke, Beli Putra menanya apa? Sama Rio nih. Ya. Yang pertama, apa aja pengalaman yang paling seram selama solo explore? Paling serem. Paling seram di mana? Kalau menurutku paling serem itu di Pondok Kutuh sama di Ocean Blue, Bli. Pondok Kuta. Ya, di Ocean Blue itu aku lempar batu tapi nggak kena, di semak-semaknya aja sih. Sama kakiku kayak ditarik gitu pas mau naik salah satu kamarnya, itu pun di dekat pohon beringin ya, kalian bisa lihat juga videonya. Itu pas malam, Bli. Kalau yang di Pondok Kutuh itu memang paling auranya paling aneh di Pondok Kutuh, karena hutan juga kan. Itu di Pondok Kutuh ada suara orang nangis itu. Suara orang nangis. Itu aja sih. Yang terakhir kali ini yang di Bulak Gantung. Baru juga kejadian tadi barusan. Yang pohon gerak sendiri itu. Kejadian. Sama kejadian lu, pohonnya juga mirip. Kalian tonton part pertamanya ya. Ada lagi nggak, Oli? Itu ya dulu. Itu ya. Gung, mau nanya apa sama aku, Gung? Gini, semasa kamu explore kamu sendiri aja nih. Ya. Nah, ada nggak perasaan takut? Ada nggak perasaan was-was ketemu begal? Ada nggak kayak pingin lari gitu loh? Maksudnya udah setelah explore pingin lari gitu karena dengar sesuatu apa-apa gitu. Kalau lari enggak, Gung, ya, tapi kalau menjauh dari tempatnya itu ya, tapi nggak lari lah. Pokoknya bakal menghindar gitu loh. Kayak di Pondok Kutuhnya itu ada suara nangis, itu berarti kan dia udah mulai terganggu gitu loh. Makanya aku digangguin, itu aku kabur tapi nggak lari. Tapi emang kalau takut, iya takut. Takutnya nggak takut hantu sih, takut begal itu dah, ular kayak gitu aku takutnya. Tapi kalau takut hantu itu bukan takut ya sih, merinding ya, tapi kayak takut enggak sih. Karena ini udah aku lakuin kan. Kalau takut kan mending tidur ya gitu. Ngapain kan orang Bali biasa banyak kemudian ke tempat kamu gitu kan biasa. Dah kadung mecelempung. Pas kalan dulu. Ya. Itu aja sih. Itu aja, Gung. Singkat ya, Gung. Itu lagi satu ya. Oh ya. Ketawa gitu. Barusan ya? Iya denger. Burung nggak ya? Lagi satu ya. Ada suara ketawa di situ. Lagi satu ya. Ya, Beli. Selama Rio explore pernah nggak ngelihat sekelebat gitu mungkin? Sekelebat. Sekelebat Oh ya. kayak itu tuh, refleks dari Iya. kameranya ke ini. Kalau sekelebat sering, Beli. Kalau sekelebat gitu itu antara halusinasi, karena di tempat gitu tuh memang beneran ya. Aku juga nggak bisa mastiin, Beli, ya, karena aku nggak bisa ngelihat gitu loh. Kalau denger aku paling peka, Beli. Kalau ngedenger tuh aku paling peka. Kayak ada yang manggil itu aku pasti denger, tapi jarang ya, kecuali tempatnya memang tempat angker gitu baru ya aku bisa denger. Kalau ngeliat belum. Kalau sekelebat gitu sering, paling mungkin halusinasi atau gimana. Ya. Tuh, Gung, itu aja. Oke, itu kalau kalian yang mau nanya aku soal aku atau Beli atau Gung Wahyu, kalian tulis di komentar ya, nanti kita buat podcast lagi. Ya, podcast cerita horor ya, nggak podcast lah, cerita horor ya. Ini kalian cocok tonton di tidur sebelum tidur nih. Oke teman-teman, segitu aja ya. Bagi kalian yang suka channel aku, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Teman-teman tolong subscribe ya, lagi dikit aja loh. Aku jauh sekali ke sini ya, bantulah subscribe-nya ya. Cari channel aku Rio Bibik sana. Ya, inilah yang kalian tonton sekarang. Oke, Gung, kasih Gung ya. Oke, Beli Putra, kasih ya. Wis, gimana, Gung? Oke teman-teman, sampai ketemu di tempat-tempat selanjutnya. Aku Rio.